Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar disebut ahlul khair. Mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Semoga yang dimaksud kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah teramat banyak, pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu pecinta ilmu perindu surga, duhai cepat nian waktu berlalu. Ya laita syai'un bi asra'i mururiz zamani. Kalau orang Inggris bilang time flies so rapidly. Kalau kata saya 7 hari dalam seminggu. Begitu cepat bergulirnya waktu. 2024 segera berlalu. Ingin bahagia, mari kita bersatu. Ingin bahagia, tolong saudaramu. Ingin bahagia, jangan kita berseteru. Syair riwayat Anwar Zufri. Baik jamaah sekalian, yuk kita luruskan niat. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Syair riwayat Anwar Zufri. Baik, pergantian waktu sesungguhnya mengajarkan kita bahwa usia itu tidak bertambah, walaupun angkanya bertambah, nominalnya sih bertambah, tapi sesungguhnya jatah hidup kita semakin sedikit. Maka ada baiknya kita melakukan evaluasi diri, merenungkan tentang berharganya waktu. Kalau kita ditanya, sudahkah kita betul-betul mempergunakan waktu sebaik-baiknya? Sudahkah kita memanage waktu yang terindah? Kita jujur berkata, ada waktu yang terabaikan, ada yang terlalaikan, dan ungkapan lainnya yang intinya kita kadang-kadang kurang pandai memanage waktu. Padahal begitu pentingnya waktu, sampai orang Arab mengatakan al-waktu kasayfi fa in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu laksana pedang, kalau kau tak mampu menggunakannya, niscaya akan menebas lehermu. Nah, bagi orang beriman, tentu waktu dimaknai dengan ibadah. Al-waktu masdarul hayati. Waktu itu adalah modal kehidupan. Maka bayangkan bagi orang-orang yang wasting time, membuang-buang waktu, munculnya penyesalan di belakang. Seperti ungkapan yang sering kita dengar, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Makanya kita mulai hari ini harus benar-benar pandai memanfaatkan waktu. Tidak terasa sudah hampir masuk bulan Rajab. Nanti ketika datang bulan Rajab, jangan lupa disebut sebagai bulan haram. Amaliyah yang kita lakukan nilainya luar biasa, pahala berlipat ganda. Padahal tidak ada jaminan kita masih bersua dengan tahun depan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat terakhir, yaitu di ayat nomor
34. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga, karena kita sedang bicara tentang waktu, ada baiknya kita merenungkan kembali hadis yang sangat populer, familiar, bahkan sejumlah renungan diambil lewat hadis yang satu ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita semua hafal di sini. Paling tidak setahun sekali kita bacalah hadis ini sebagai bahan renungan untuk kita. Sahabat Ibnu Abbas tahu ya, keponakan Rasulullah yang didoakan menjadi ahli tafsir dan ahli hadis. Ada ungkapan menarik dari seorang Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Aku lebih senang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah, atau surat Ali Imran, atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar, daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak paham. Saya ulangi ungkapan seorang Ibnu Abbas ini. Aku lebih senang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah, atau surat Ali Imran, atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar, daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak paham. Kalau kita ditanya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira pilih mana ya? Baca Al-Quran itu mendingan khatam atau paham? Mendingan khatam dan paham. Kita nunggu paham, nggak khatam-khatam nanti. Ya buat kita insya Allah khatam dulu lah, paham pelan-pelan. Ya, makanya di momentum Ramadan itu banyak yang khatam sampai 2-3 kali, alhamdulillah. Dan mulai bikin target. Kalau belum mulai hari ini. Sehingga masuk bulan Ramadan sudah khatam sekali. Paling tidak itu berarti kan cuma setengah juz. Setengah juz kurang malahan. Ya kan? Karena puasa masih 66 hari lagi kan. Mudah-mudahan ya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Nah, hadis ini saya perlu membuat sebuah renungan juga dengan pemahaman yang menurut saya boleh, agar kita bisa mengambil hikmah atau manfaatnya. Hadis itu, Irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum kamu akan didatangi atau kedatangan 5 perkara, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang fakirmu, masa luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ada ungkapan syair yang kemudian terinspirasi dengan hadis ini. Hadis ini populer, familiar, kita hafal dan sering kita dengar. Pagi hari ini saya juga ingin mengajak jamaah sekalian untuk mengambil motivasi dan introspeksi dengan hadis ini. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Sungguh beruntung jika seseorang di masa mudanya dia manfaatkan episode itu sebaik-baiknya untuk thalabul ilmi, mengejar impian, cita-cita dan harapan. Karena usia muda itu usia emas. Sadar atau tidak, kita melalui masa itu. Dari balita, remaja, dewasa, kemudian akhirnya tua sebelum kembali kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, beruntunglah bagi anak-anak muda yang hari ini hadir juga. Gunakan masa mudamu itu untuk membekali diri. Karena sering muncul di usia senja mengatakan, habis umur dijemur. Padahal begitu pentingnya ilmu. Dan ketika usia muda, seseorang lebih mudah menghafal, lebih mudah untuk memahami, karena memorinya masih bersih, memorinya masih full. Ada ungkapan ya, nuntut ilmu di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, tapi ketika usia tua bak mengukir di atas air. Betapa sulitnya. Ini bagi anak-anak muda. Pesan ini kita sampaikan kepada generasi robbani, anak-anak kita, agar mereka bersemangat berusaha untuk jadi generasi robbani, penguat, pendorong, penerus perjuangan kita. Karena kita pasti akan sampai pada sunatullah, tak lagi mampu berbuat apa-apa karena usia yang sudah senja. Nanti pada waktunya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini bagi anak-anak muda. Lantas bagaimana untuk kita yang sudah usia senja, sudah tua ini? Syababaka qabla haramika. Kita sudah tua sekarang ini. Wahai orang tua, saya juga sudah tua. Jangan putus harapan. Walaupun sudah usia tua, tetap masih bisa berkarya. Karena karya tidak mengenal usia. Berapa banyak kita melihat rekam jejak seseorang, ketika usianya tua baru dia menghasilkan banyak karya. Maka tetaplah berkarya, wahai para orang tua. Jangan biarkan muncul perasaan gamang, sudah tua tidak bisa apa-apa. Jangan. Karena karya itu banyak. Ingat saja tentang pesan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Bermanfaat itu juga karya. Kita bisa bermanfaat bagi diri, keluarga, lingkungan, sosial, masyarakat, bahkan bagi negeri kita. Lewat apa? Lewat kemampuan kita masing-masing. Tidak bisa dengan harta, dengan ilmu walaupun sedikit kita sebarluaskan. Tidak bisa dengan tenaga. Tidak bisa dengan memberi kemudahan kepada siapapun sesuai kemampuan kita. Tidak bisa juga minimal dengan doa. Maka tetaplah berkarya, wahai orang tua. Jangan gamang, jangan lepas dari harapan. Masih ada asa di antara kita. Ini yang pertama, syababaka qabla haramika. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Beruntunglah yang menggunakan saat sehatnya untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat. Karena ketika kita sehat, apapun bisa kita lakukan dengan lebih mudah. Bahkan saat kita sehat bisa menjadikan amal itu sebagai investasi. Yang saat kita sakit nanti tak bisa lagi kita berbuat. Tapi ketika kita sehat kita manfaatkan, dia akan bernilai nanti. Apa yang kau buat hari ini adalah tabunganmu di hari yang akan datang. Maka ingat baik-baik, sehat itu mahal. Luar biasa. As-sihhatu tajun. Ustaz, bagaimana bagi orang yang hari ini tidak sehat lagi? Kemampuan sudah mulai berkurang, sudah sakit-sakitan. Jangan risau, jangan galau. Karena ketika kita sehat kita manfaatkan untuk amal, beribadah. Saat sakit pun tetap kita dapat keutamaan. Apa keutamaannya? Hadis Bukhari Muslim yang Rasul menyatakan,
ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, sakit, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka ini tidak instan, tiba-tiba sakit kita dapat ampunan, tidak demikian. Waktu sehat kita beribadah, semangat. Waktu sakit kita tetap mendapat keutamaan, tetap mendapat pahala. Bahkan dikatakan sebagai penghapus dosa. Itulah indahnya surat cinta Rasulullah SAW. Sakitnya orang beriman itu menjadi penggugur dosa atau kesalahan-kesalahan. Ingat surat cinta Rasul yang satu ini. Tapi dalam prakteknya saat kita sehat, hendaknya kita beribadah. Alhamdulillah, hari ini Masya Allah jamaahnya luar biasa, 300 orang. Padahal ada yang mengatakan, Ustaz, untuk menaiki tangga Masjid Al-Jabal itu perlu perjuangan, karena asam uratnya sudah 8,9. Tapi Alhamdulillah. Jadi izinkan saya bertanya, Bapak Ibu sekalian, pilih mana? Sehat, dosa bertambah, atau sakit, dosa diampuni? Pilih mana nih? Sakit, dosa bertambah, maaf, sakit, dosa diampuni, atau sehat, dosa bertambah? Pilih mana kira-kira? Ini jawabannya sama semua ini ya. Pilih sehat, dosa diampuni, begitu kan? Tapi sunatullah itu pasti berlaku. Sunatullah itu pasti berlaku. Pada saatnya kita tidak lagi sehat seperti sedia kala. Yang menyedihkan, sudah sakit, dosa bertambah. Adakah orang sakit dosanya bertambah? Sakit tidak beribadah, sakit malas ibadah, berzikir pun tidak. Ini mengerikan, memilukan. Na'udzubillah min dzalik. Maka apapun keadaan kita, sakit ataupun sehat, semoga tidak mengurangi nilai ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini pesan yang kedua, syababaka qabla haramika, kemudian wasihataka qabla saqamika. Sekarang yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang fakirmu. Berbahagialah untuk saudaraku yang hari ini Allah berikan kekayaan, karena kekayaannya bermanfaat, digunakan di jalan Allah. Dia sadar harta itu merupakan ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anak merupakan cobaan, di sisi Allah ganjaran yang besar. Quran surat At-Taghabun surat yang ke-64 ayat di nomor 15. Berbahagialah yang Allah beri hari ini kekayaan, dia menjadi orang yang tangannya di atas. Yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Karena hakikatnya harta itu bisa membahagiakan tapi bisa menghancurkan. Oleh karena itu dalam pesan yang sederhana saya sampaikan pada saudaraku sekalian, khususnya untuk diri pribadi, jadikan hartamu jalan ke surgamu. Bahagiakan dirimu dengan hartamu. Senangkan dirimu dengan hartamu. Jangan kau hancurkan dirimu dengan hartamu. Silahkan miliki harta yang banyak, tapi jangan lupa bawa ke surga hartamu. Kalau ada orang yang mengatakan
harta tidak dibawa mati. Ini keliru. Ustaz, harta kan tidak dibawa mati. Siapa bilang? Bawa hartamu untuk kematianmu. Dengan cara apa? Gunakan di jalan Allah. Saya melihat hari ini mah gak ada yang miskin nih, kaya semua ini, amin. Kaya bertakwa tidak mengapa, kata Rasulullah. La ba'sa bil ghina liman ittaqallaha. Tidak mengapa menjadi orang kaya asalkan bertakwa. Maka kalau ada orang kaya, pelit, medit, koret, bakhil, kikir, meregeheze, naon deui, kalau punya harta tidak bertakwa. Ini kan ujian. Mohon maaf, ini bahasannya agak khusus nih. Karena kalau tidak disampaikan begini, kurang menyentuh hatinya. Dianggap hartanya itu miliknya, itu padahal itu kan titipan. Saya melihat di sini orang kaya bertakwa semua ini, amin. Makanya masjidnya megah, masjidnya Al-Jabar, alhamdulillah. Ini karena banyak orang kaya yang bertakwa, maka jadilah masjid yang megah indah seperti ini. Tapi saudaraku, yang hari ini Allah beri ujian dengan kata belum cukup. Saya tidak suka dengan kata miskin sebenarnya. Belum cukup gitu ya. Ridholah. Kenapa? Karena di akhirat nanti orang yang dikatakan fakir itu, yang kebutuhannya tidak bisa dia cukupi di dunia, asalkan dia juga bertakwa, masuk surganya lebih dulu 500 tahun dibandingkan orang kaya. Jadi pilih mana? Pilih kaya atau kurang cukup? Orang kaya maksudnya lebih lama. Orang yang kurang cukup gitu ya, orang yang fakir itu masuk surganya 500 tahun lebih dulu. Pilih mana? Saya belum pernah dengar nih pilih kurang, Ustaz. Rata-rata mengatakan pilih kaya. Ya tidak mengapa, kaya asalkan bertakwa. Hadis Bukhari, la ba'sa bil ghina liman ittaqallaha. Tidak mengapa jadi orang kaya asalkan bertakwa. Jadi kalau kaya nggak bertakwa, kata Bang Haji, terlalu. Itulah kira-kira. Wahai saudaraku, yang Allah uji hari ini belum bisa memenuhi kebutuhan alias kurang, atau kata orang miskin, apapun kata orang, jangan risau. Kedudukanmu itu sama. Di sisi Allah itu yang paling mulia, yang paling bertakwa. Tapi yang paling penting jangan kau menadahkan tangan. Jangan suka minta-minta kepada orang. Jangan. Kalau hidupmu meminta-minta, nanti ancamannya berat di akhirat. Hadis Bukhari juga itu disebutkan, mengerikan. Di akhirat nanti engkau akan hadir dengan wajah tanpa daging sekerat pun, hanya tulang belulang. Maka jangan minta, mohon kepada Allah, biar Allah yang menggerakkan dengan cara Allah bagaimana mendapatkan kemudahan, pertolongan dan rezeki. Jangan jadi peminta-minta. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa faragaka qabla syughlika. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Berbahagialah saudaraku sekalian yang pandai memanage waktu dengan waktu luangnya, untuk silaturahmi, untuk thalabul ilmi, menyempurnakan ikhtiarnya. Beruntung karena seluruh waktunya digunakan bermanfaat. Inilah orang-orang yang pandai memaknai fa idza faraghta fansab. Kalau engkau sudah selesai dari satu aktivitas yang baik, engkau lanjutkan aktivitas yang berikutnya. Ini namanya pandai memanage waktu. Quran surat Al-Insyirah, jangan lupa itu. Surat 94 ayat 7. Fa idza faraghta fansab. Baru itu dengan
Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu engkau berharap. Bagaimana bisa berharap kalau waktu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya? Maka jangan sia-siakan waktu. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kami termasuk orang yang super sibuk, sangat sibuk? Sesibuk apapun, jangan meninggalkan Allah. Karena orang yang luar biasa itu orang yang senantiasa ingat Allah. Allah menjanjikan, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat pada kalian. Ingat kepada Allah itu ya beribadah. Sesibuk apapun dia tidak meninggalkan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia khawatir kalau tidak dia jaga ibadahnya akan terkena benih-benih kemunafikan. Jadi sesibuk apapun tidak dia tinggalkan sholat berjamaahnya, khususnya isya dan subuh. Karena zuhur mungkin di tempat dia bekerja tidak bisa dia menjangkau untuk ke masjid, waktunya sangat terbatas isoma. Zuhur di tempat dia bekerja, asar di masih tempat yang sama. Mungkin juga demikian waktu maghrib belum sampai dia untuk ke rumah Allah, sehingga dia sholat yang penting tidak melalaikan waktu. Tapi isya dan subuh tidak kemana dia berdalil lagi. Apa yang terjadi hari ini? Zuhur dengan kesibukan, asar menyelesaikan pekerjaan, maghrib di perjalanan, isya kecapean, subuh kesiangan. Dan itu bukan kita ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masa nggak ngeri dengan peringatan Rasulullah? Inna afqala salatin alal munafikina salatil isya'i wa salatil fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau abwan. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, dia tak mau lagi, dia enggan menunaikan salat isya dan salat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam dua waktu tersebut, isya dan subuh, niscaya dia akan mendatangi untuk hadir di rumah-rumah Allah, sekalipun dengan cara merangkak. Makanya kita harus betul-betul upayakan sholat berjamaah, terutama isya dan subuh, agar kita dibebaskan dari benih-benih kemunafikan. Ini ringkasnya yang keempat. Saya tutup, bagaimana kalau hari ini kita orang yang banyak luang waktu? Alhamdulillah. Ya, kalau sibuk pandai mengingat Allah, kalau luang waktu apalagi. Nah, semoga kita pandai memanfaatkan waktu untuk diantaranya silaturahmi. Hadir di majelis ilmu ini kan manfaatnya 3. 1, memenuhi kewajiban kita sebagai umat Rasulullah. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Nuntut ilmu wajib, itu perintah Allah dan perintah Rasulullah kan. Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jelas, duduk di majelis ilmu taman surga. Manfaat yang kedua, di taman surga kita dapat pencerahan, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Yang ketiga, ajang silaturahmi di majelis ilmu. Maka lihatlah orang yang suka hadir majelis ilmu, senyumnya mengembang, hatinya senang, panjang umur, luas rizki, ya enggak? Kalau ditulis dalam sebuah syair kan gitu ya. Nah, alhamdulillah sudah minum kopi. Ingat tiap minum kopi, ingatin syair ini. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling membenci. Ayo sambung silaturahmi. Nah, iya gitu dong. Minum kopi sambil silaturahmi. Kelas. Ini kalau ngomongin syair silaturahmi panjang nanti. Yang terakhir, yang ke-5. Wa hayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum datang kematianmu.
Kalau bicara tentang kematian, pertanyaan pertama adalah, dengan bergulirnya waktu yang jatah hidup kita tinggal sedikit, apakah bekal kita sudah cukup untuk menghadapi kematian? Jawabannya, apakah waktu kita yang tinggal sedikit, ya Allahu a'lam, bekal kita sudah cukup menghadapi kematian? Jawabannya sama ya, belum. Kalau ada yang mengatakan bekalnya sudah cukup, kepedean. Serius, Ustaz, amalku udah banyak. Jangan khawatir nanti bumerang buat kita. Khawatir semangat ibadahnya berkurang. Jangan katakan bekalku masih sedikit. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari seorang Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu juru dakwah Nabi, ring satu Rasulullah, dijamin ahli surga, tapi sering menangis terseduh-seduh. Ketika sahabat lain bertanya pada beliau, "Lima yabkika ya Mu'ad?" Mengapa engkau sering menangis wahai Mu'ad? Maka beliau menjawab, "Li'anna Allah azza wa jalla qabada qabdataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar." Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ayil fariqaina, dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemana. Masuk surga kah aku atau masuk neraka kah aku? Bayangkan seorang Mu'ad bin Jabal sering menangis terseduh-seduh karena merasa bekalnya belum cukup. Bagaimana dengan kita? Gimana mengukurnya, membandingkannya? Pasti jauh niat. Namun Allah itu luas dengan kasih sayangnya. Amal kita nggak mungkin sebanding dengan para sahabat, nggak mungkin. Tapi rahmat Allah itu sangat luas. Kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Namun bagaimana bisa dapat rahmat kalau tidak beramal? Itu dia masalahnya. Masa hidupmu sebelum datang kematian. Nah, dari sinilah jamaah sekalian, tema ini masuk pada pesan intinya, yaitu merenungkan diri atau muhasabah diri. Karena merasa bekal kita belum cukup. Kalau nggak merenungkan diri, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sebelum kematian tiba? Padahal ayatnya jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasannya jika di hari kiamat nanti dibebaskan dari neraka, masuk ke dalam surga. Dialah orang yang beruntung. Itulah kemenangan yang besar, kemenangannya sesungguhnya. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi pagi hari ini kita fokus muhasabah sebagai bahan renungan buat kita. Karena apa? Bekal kita belum cukup untuk menghadapi kematian. Dulu ada seorang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan sih datangnya kiamat?" Rasul saja menjawab dengan kalimat khusus ya. Ya, kalimatnya apa? Jangan kau tanya kapan datangnya kiamat, tapi apa persiapanmu menghadapi kiamat?
Nah, kita kapan datangnya kematian? Jangan tanya kapan datangnya kematian, tapi tanya apa persiapan kita menghadapi kematian. Rasul kemudian menyampaikan dengan hadis yang luar biasa ini sebagai awal membuka renungan kita. Al-kayyisu man dana nafsahu wa min lima ba'dal maut. Orang yang smart, orang yang cerdas, orang yang pandai adalah orang yang sibuk memperbaiki dirinya. Tidak dia perturutkan hawa nafsunya, lalu beramal sebagai persiapan sesudah kematiannya. Itu yang orang Arab mengatakan, man arafa bu'da safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka hendaklah dia mempersiapkan diri. Sementara orang yang lemah, wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang rapuh, orang yang lemah, orang yang stupid atau orang yang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian dia berangan-angan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hidupnya terkesan optimis, husnudon, Allah mengampuni dosa-dosanya, tapi husnudonnya berlebihan. Tidak beramal, hanya punya angan-angan Allah akan mengampuni karena Allah itu Maha Pengampun. Ini yang salah. Husnudon harus kepada Allah. Ana indah tani abdi bi, aku tergantung sangkan hambaku. Hadis qudsi. Tapi husnudonnya dengan ikhtiar, dengan amalan, dengan langkah, bukan hanya dengan angan-angan. Ya, sebab kalau panjang angan-angan itu cenderung lupa akhirat, cenderung memperturutkan keinginan. Kalau panjang angan-angan itu mudah menzalimi orang. Ini yang dikhawatirkan. Jadi jangan salahkan kalau ada ungkapan orang Barat mati karena bertualang, orang Tiongkok mati karena cari uang, orang Indonesia mati karena pikirannya melayang-layang, alias mati karena khayalan. Mohon maaf nih, bukan orang Indonesia yang di sini, bukan, yang di luar sono. Insya Allah. Baik. Jadi pentingnya muhasabah itu luar biasa. Sehingga seorang Imam Hasan Al-Basri berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sesaat sebelum berbuat. Jika yang akan dikerjakannya itu bernilai karena Allah, maka lakukanlah. Namun jika tidak, tinggalkanlah. Kita sering mendengar kalimat bagaimana nanti saja, atau gimana tuh? Bagaimana nanti saja, kumahangke bae, kata gitu ya, kumahangke. Bagaimana nanti saja. Jangan pakai kalimat itu, pakai nanti bagaimana. Sebab kalau bagaimana nanti sesal akhirnya. Tapi kalau nanti bagaimana, pasti ada langkah yang dipersiapkan. Itu dia. Sekarang kalau nggak bermanfaat, tidak bernilai di sisi Allah, tinggalin. Ngapain wasting time, buang-buang waktu? Ingat, al-waktu masdarul hayati. Waktu adalah modal kehidupan kita. Saya ringkas lagi. Al-waktu hayatuna. Ringkasnya, al-waktu hayatuna, waktu adalah kehidupan kita. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi esok pagi. Isyaratnya tentang muhasabah atau renungan itu sering kita baca ayatnya. Di Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17,
Ayat di nomor 14. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisapnya, sebagai penghitungnya. Kita bisa memaknai, bacalah diarimu, catatan hidupmu, apa yang sudah kau torehkan, mumpung masih ada kesempatan. The same chance never come twice. Kesempatan yang sama tidak datang dua kali. Datang Ustaz, sekarang subuh, besok subuh. Ya kalau masih ketemu subuh, tapi tidak mungkin sama nuansanya. Ada perubahan itu. Di waktu itu harus bernilai. Waktu harus bernilai bagi kita. Bagaimana itu? Al-waktu huwal ibadah. Waktu adalah ibadah. Jangan ikuti filosofi orang barat. The time is money. Kalau the time is money itu kapitalis, waktu adalah uang. Jangan. Seolah semua diukur dengan uang. Waktu adalah ibadah buat kita. Kita sering mendengar ya ayat muhasabah ini. Kalau Ustaz Sahroni baca ayat ini, tersentuh hati kita. Dan sering dibaca ayat ini sebagai ayat renungan ya. Yaitu Quran surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 18. Gak asing lagi ayat ini kan? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kata hari esok itu ya akhirat. Semua tafsir menjelaskan kata hari esok itu adalah akhirat. Jadi kalau kita ingat akhirat, kita akan berhati-hati melakukan hal yang tidak bermanfaat. Nah, setelah kita merenungkan tentang akhirat, maka kita jadi sadar harus jadi pribadi muslim yang lebih baik. Seseorang yang tidak ada perubahan itu rugi. Orang yang beruntung itu yang lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Man kana yaumu khairun min amsi wa huwa rabihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu kamithli amsi wa huwa khasirun. Siapa orang yang hari ini sama dengan kemarin sebenarnya masih rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi wa huwa mal'unun. Sedangkan orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan kemarin, dialah orang yang celaka. Mesti punya tekad jadi pribadi yang lebih baik. Ukuran baik itu gimana Ustaz? 3. Akidahnya lurus, tauhidnya benar, ibadahnya istiqomah. Yang kedua, yang ketiga, akhlaknya makin mulia. Itu baru dikatakan pribadi yang baik. Kemudian dengan asbab kita muhasabah, kita bisa membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur. Coba ingat dengan orang yang telah mendahului kita. Kalau dia orang soleh, terinspirasi kita, ya Allah, dia berpulang ke rahmatullah dengan nama yang harum. Kita kan pengen seperti itu. Nah, sekarang waktunya ketika kita masih hidup. Saya sudah berulang kali menyampaikan syair yang satu ini, syairnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Waladatka ummuka ya ibna adama bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Kita sudah merasakan ketika anak kita lahir, tetangga kita lahiran, kerabat kita lahiran, si bayi menangis,
Orang tuanya, kerabatnya, tetangganya tertawa, tandanya bayi hidup. Kebahagiaan. Kita jangan berhenti di situ. Penutup syair itu begitu indahnya. Fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik. Do your best. Do right now. Sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia karena engkau menggenggam gelar husnul khotimah. Udah atau belum nih? Kita udah atau belum? Belum, orang kita masih hidup. Tapi kita ingatkan nama orang-orang soleh itu. Karena cepat atau lambat kita pasti berpulang ke rahmatullah. Maka pandailah bersyukur. Nikmat Allah nggak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, tak mampu engkau menghinggakannya. Tapi prakteknya, innal insana ladzalumun kafar. Betapa banyak manusia itu zalim, tidak adil kepada Allah dan mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ini dia. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ingat dengan umur kita. Bersyukur masih dikasih kesempatan. Sehingga kalau ditulis dalam sebuah kalimat itu ya, sederhana saja. Yang bersyukur makmur, yang kufur hancur. Sudah itu. Saya nggak perlu kasih intermezzo ya. Walaupun ada intermezzonya ini. Perlu nggak saya kasih intermezzo? Biar nggak ngantuk. Karena kita ketemu masih 3 bulan lagi biasanya. Saya kasih intermezzo lah. Saudaraku, lihat ketika kita bercermin. Saat kita bercermin, berkata dengan jujur, kulit sudah kendur, tatapan mata pun sudah mulai kabur, uban di kepala banyak bertabur, 1, 2, 3 gigi pun sudah gugur. Itu tandanya usia sudah usur, sudah dekat ke liang kubur. Seorang tua mengatakan lebih nikmat makan bubur, kadang-kadang lontong sayur, boleh juga sekali-kali jengkol semur. Jalan di tempat gelap jangan, takut langkah kaki tersungkur. Jangan dekat-dekat dengan sumur, khawatir nanti kecebur. Jangan takabur, banyak bersyukur supaya hidupmu makmur. Tolong ulangi. Ada yang hafal nggak? Saya yakin tidak ada. Karena saya pun nggak apa lagi. Itu keluar begitu saja. Maklum, Ustadz syair katanya. Kata orang sih. Kalau sama Ustadz mah nggak indah, ya. Lain lubuk, lain ikannya, lain Ustadz, lain caranya. Maka rindu dengan Ustadz Anwar dengan syairnya, ya kan? Kalau nggak rindu mah terlalu. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita bertikai? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Masih ada waktu nggak ini? 2 lagi ini penting ini. Muhasabah kita agar apa? Agar menguatkan kesabaran kita. Wahai saudaraku sekalian, sabar itu sepanjang usia. Sabar itu tidak ada batasnya. Walaupun kau mengatakan hidupku makin berat bebannya, jangan. Ingatlah surat cinta Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Maka jangan katakan saudaraku, sabarku sudah habis atau habis sudah kesabaranku. Jangan kau katakan sabar itu ada batasnya, jangan. Kenapa? Karena kita ingin dapat reward kan, pahala yang luas tanpa batas itu.
pengen masuk surga tapi nggak sabar, bagaimana mungkin? Saya lihat di sini wajah-wajah sabar semua ini, amin. Semoga bukan cuma di sini, tapi di rumah juga sabar. Sabarlah menghadapi istrimu, menghadapi anakmu, menghadapi cucumu, menghadapi tetanggamu, termasuk juga menghadapi ustadzmu. Halas, tenang, sabar ya. Banyak ini. Jangan mimpi masuk surga kalau nggak sabar. Saya sudah berulang kali baca ayat Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayatnya nomor 23 24, baca lagi lah. Diulang-ulang ayat itu. Sabar jalan ke surga kita. Saya tutup renungan kita nih. Ini kan panjang bicara renungan ini. Setelah kita merenung, Bapak Ibu sekalian, sadar nggak kalau kita banyak dosa? Sadar nggak kalau kita banyak dosa? Ada di antara kita yang tak punya dosa di sini? No way. Nggak ada. Nobody perfect. Nggak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti punya dosa, punya kesalahan. Tapi Allah sayang kepada kita. Dikasih surat cinta kita. Banyak surat cinta Allah tentang kesempatan kita untuk kembali kepada Allah. Renungkan saja Quran surat An-Nisa, surat yang ke-4 ayat 110 itu. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang, siapa ini? Setelah dia melakukan perbuatan zalim, melakukan perbuatan dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang pertama, Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 110. Yang kedua, masih ragu dengan kasih sayang Allah, buka Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ragu sama Allah? Dosa setinggi gunung sedalam lautan diampuni oleh Allah. Nih, ayat yang ketiga ini perhatikan. Sampaikan surat cinta Allah ini pada siapapun yang hari ini masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa. Allah sayang kepadamu. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat nomor 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangin tuh. Maka jangan gampang kita memvonis seseorang, saudaraku. Jika hari ini dia masih bermaksiat, masih menjadi pendosa, sepanjang dia saudara kita, jangan munculkan kebencian yang berlebihan. Bencilah pada perilakunya saja, jangan kau benci orangnya. Karena ada ruang kebaikan kita mengingatkannya. Siapapun dia, saudara kita masih banyak maksiat, jangan benci orang, yang bencilah perbuatannya. Sama, engkau cinta saudaramu juga harus karena Allah. Jangan karena cinta pada saudaramu dia bermaksiat kau biarkan, tidak kau tegur. ABS. Apa ABS? Asal beliau senang. Jangan. Iya. ABS-nya diganti asal beliau selamat. Begitu. Saudara kita melakukan kesalahan, kita nggak mengingatkan. Nanti takut hubungan rusak, takut nanti membuat silaturahminya terputus. Tidak demikian. Kalau kita sayang pada saudara kita karena Allah, dia berbuat kesalahan, tegur dia, ingatkan dia, tapi pakai bahasa hikmah. Jangan pakai bahasa yang menikam hati, merobek jantung.
Jangan di depan orang banyak. Face to face, ajak ngobrol, traktir dulu dia. Ingatkan, my brother, saudaraku, kamu jangan begitu, ya. Boleh. Kalau di depan orang banyak, dia tersinggung, menjatuhkan diri dia. Begitu, saudara. Akhirnya saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira dengan bergantinya waktu tahun 2025, Indonesia lebih sejahtera atau bagaimana ini? Insya Allah ya. Insya Allah Indonesia lebih sejahtera. Satu aja caranya. Jangan langgar Quran surat Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat berapa? Jangan bilang 51, presidennya muslim. Ayat 90. Orang beriman gak boleh minum minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh mengundi nasib, tidak boleh menyembah berhala. Kalau ini dilakukan, Indonesia pasti makmur, sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu artinya apa? Tidak ada narkoba. Homer kan narkoba. Tidak ada judi online. Tidak ada kemusyrikan. Kira-kira 2025 bagaimana? Insya Allah negeri kita sejahtera. Kita doakan para pemimpin kita agar mereka amanah dengan tanggung jawab yang disandangnya. Karena di akhirat nanti yang paling beruntung itu pemimpin yang adil. Semoga kita termasuk pemimpin yang adil juga untuk diri kita, keluarga kita, semampu kita, insya Allah. Demikian sesuatu yang diberikan kepada kami, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.